Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel saya ini sebagai inspirasi kehidupan Islam. Hari ini kita berbicara tentang bekerja. Bekerja adalah aktivitas menukar jasa dengan uang. Artinya menukar jasa kita dengan kompensasi uang itu namanya bekerja. Jadi ada bekerja-bekerja, maka dalam bekerja itu adalah intinya dalam bekerja itu dalam rangka untuk pemilikan harta. Karena bekerja adalah salah satu sebab-sebab pemilikan harta. Oleh karena itu di dalam Islam ada sebab pemilikan harta yang kita bahas sekarang adalah bekerja. Artinya sebab pemilikan harta yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita miliki. Artinya kita sebelumnya tidak punya harta, kemudian kita punya harta. Dengan cara apa? Yang pertama ini kita berbicara dengan cara bekerja. Nah, bekerja itu adalah sebab-sebab pemilikan harta, merupakan pertukaran jasa kita dengan harta, baik itu uang maupun yang lain. Oleh karena kita sebagai seorang muslim harus punya adab dalam bekerja. Adab yang pertama adalah bekerja itu mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal menurut syariat Islam. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, walaupun untungnya banyak, walaupun hasilnya banyak, tapi pekerjaan itu tidak halal dalam Islam, maka harta yang kita miliki jadi harta yang haram dan itu berdosa. Ketika harta itu harta haram, maka ketika dimakan, ketika kita manfaatkan itu tidak menjadi berkah alias berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena hasil rezeki yang kita dapatkan itu merupakan rezeki, yang rezeki itu harus halal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang dari Ka'ab, kata Rasulullah, wahai Ka'ab, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram. Neraka lebih berat patut baginya. Ini membuktikan bahwa bekerja itu harus cari pekerjaan yang halal, yang termasuk akadnya nanti yang halal. Salah satu contoh, kita bekerja dengan orang pedagang yang pedagang itu menjual barang-barang yang haram, tidak boleh. Kita bekerja dengan mencatat riba, terkait dengan riba itu juga tidak boleh. Dan banyak sekali hal-hal yang memang diharamkan dalam Islam. Salah satunya bekerja yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, ketika kita bekerja harus jelas dengan akad perjanjian kerja. Karena akad perjanjian kerja itu menentukan menentukan jenis pekerjaan dan bentuknya apa kita bekerja. Kemudian penjelasan waktu kerja itu bagaimana, lamanya apa yang harus kita kerjakan, terus waktunya sampai berapa, penentuan upah dan gajinya berapa, dan lain sebagainya yang dianggap perlu. Jadi yang pertama, akad ini harus ada akad dalam bekerja, sehingga antara yang bekerja dan yang memberi pekerjaan itu nanti saling memahami kewajiban dan haknya masing-masing. Ketika waktu kerja misalkan 5 jam, antara jam 7 sampai jam 12 misalkan, maka yang memberi kerjaan tidak repot-repot ngawasi terus karena sudah akadnya begitu. Jenis pekerjaannya apa, dengan gajinya berapa, dan gajinya nanti harian atau bulanan atau mingguan, dan itu harus jelas akadnya, dan akad itu menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman surat Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu biuqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Maka ketika kita bekerja dengan akad yang jelas, maka kita akan tenang. Jadi kita tidak akan rugi, kemudian yang memberi pekerjaan juga senang karena sesuai dengan akad itu. Makanya ketika akad itu terjadi, maka orang itu harus sesuai dengan akadnya. Sebagaimana firman Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, akad perjanjian dalam bekerja. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, dalam bekerja harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Jadi ketika kita nggak bekerja, harus sesuaikan dengan bidang kita. Karena dengan bidang kita, dengan ahli kita, maka ketika akad itu kita santai, ngerti. Karena bidang kita seperti itu. Makanya apa yang terjadi ketika seseorang kemudian bekerja, kemudian ternyata tidak sesuai dengan keahliannya, ya apa yang terjadi? Makanya pernah Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Bukhari yang hadis nomor 59, Rasulullah bersabda, jika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Artinya apa? Jadi bekerja sesuai dengan bidangnya agar apa? Agar tidak perlu belajar lagi, dan karena sudah bidangnya seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW terkait dengan Abu Dar, pernah Rasulullah bersabda kepada wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau orang yang lemah, dan pekerjaan ini adalah amanah, dan ini akan membawa kehinaan yang menyesalan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang mengambil dengan hak dan menunaikan dengan benar. Artinya harus sesuai dengan kemampuan. Yang berikutnya, sahabat, yang keempat, setelah bekerja sesuai dengan kemampuan, yang empat adalah bekerja sesuai dengan kemampuan. Artinya dalam bekerja itu sesuai dengan kemampuan, jadi tidak dipaksa sesuai dengan di luar kemampuan. Makanya target-target itu sesuai dengan kemampuan, bukan di luar kemampuan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, yang kelima, sahabat, yang kelima harus sungguh-sungguh. Artinya ketika sudah akad itu kita harus serius, sungguh-sungguh. Jangan kemudian ketika bekerja itu hanya santai-santai aja. Harus mencurahkan tenaga sesuai dengan akadnya. Tidak boleh seseorang bekerja karena sudah gajinya besar terus santai seenaknya, tidak memenuhi target. Maka akad itu yang harus kita tentukan. Dengan melaksanakan akad itu, maka kita sungguh-sungguh sesuai dengan beban yang dibebankan kepada kita. Karena kita itu bekerja. Bekerja sesuai dengan akadnya. Dengan akad itulah maka ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita, maka itu seorang pemberi pekerjaan tidak boleh bukan mengurangi hak-haknya. Makanya nanti ketika sudah bekerja sesuai dengan akadnya, maka hak dan kewajiban mereka saling memahami. Yang berikutnya, yang keenam, sahabat-sahabat, harus jujur dan penuh dengan tanggung jawab, dipertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini dalam rangka apa? Akibat seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Maka seseorang yang bekerja kepada seseorang itu harus bertanggung jawab atas apa yang di akad yang pertama tadi. Di akad yang pertama kemudian harus jujur, tidak boleh kemudian menyalahi akad itu. Sehingga wajar ketika menyalahi akad maka nanti ada potongan dan lain sebagainya. Itu karena menyalahi akad. Ketika sesuai dengan akad, tidak boleh seorang pemberi pekerjaan kemudian mendolimi. Itu yang tadi. Nah, semua adab-adab itu, sahabat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan ingat bahwa semuanya dalam rangka mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah. Makanya seseorang ketika bekerja sesuai dengan akadnya, bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja sesuai dengan kemampuannya,
maka disitulah kemudian namanya rezeki itu akan bisa berubah dengan sendirinya. Makanya kan kemudian rezeki itu berkaitan dengan aktivitasnya terhadap seorang pekerja. Maka seorang pemberi pekerjaan ketika orangnya akadnya jelas kemudian jujur, maka tidak segan-segan. Mengapa orang kok sering naik jabatannya, kemudian cakap, kemudian berbuat sesuatu tanpa diminta, karena dengan kewajibannya itu. Maka sesuai dengan akad itu, jadi kemampuan itu, dan jujur dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan sesuai dengan akadnya, maka insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Itulah sahabat-sahabat, semoga sedikit informasi ini beneran memberikan gambaran kepada kita, sehingga ketika kita bekerja, yang penting bekerja dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan syariat yang halal, harus sesuai dengan akad, harus sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita itu segala sesuatu diniatkan dengan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.